Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha rabbar rahim wa nusalli wa nusanna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayat. Ikhwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur agar kita tercatat sebagai orang yang bersyukur, tidak kufur. Alhamdulillah, berkat kudro dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, tidak dirawat. Alhamdulillah, kita masih oleh Allah diberikan panjang umur, belum dikubur. Dan alhamdulillah, kita semua masih oleh Allah diberikan nikmat hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga walaupun tarunduh, laleles, hujan, ikhwatu iman masih sanggup melangkahkan kaki untuk menjalankan aneka ibadah, khususnya sekarang dilaksanakan masih di bulan haram, di mana the power of Syahrul Haram, kekuatan di bulan haram, segala amal kebaikan dilipat gandakan banget, sebaliknya amal kejahatan pun dilipat gandakan banget. Karena itu kita bersyukur pada maghrib ini kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Keutamaannya 27 derajat itu di bulan biasa aja. Tapi kalau dilaksanakan sholat berjamaah di bulan haram, maka dilipat gandakan sholat berjamaah kita lebih berlipat 27 derajat. Yang kedua, kita ibadah silaturahim, di mana memiliki fadilah dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki. Mudah-mudahan dengan kita sering berkumpul, Allah berikan panjang umur dan juga limpah gandakan rezeki. Yang ketiga, ibadah thalabul ilmi adalah pintu untuk diangkatnya harkat derajat kita dalam kehidupan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dilaksanakan di bulan haram, dahsyat bingit, yaitu berlipat ganda dari fadilah thalabul ilmi. Yang keempat, ibadah taklimul Quran. Kita diberi gelar oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mengamalkan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pada malam ini, insya Allah kita bisa merebut gelar manusia terbaik. Dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah pemakmuran masjid. Maka Rasul mengatakan, orang yang memakmurkan masjid akan dibangunkan sebuah rumah di surga Allah. Subhanallah, bingit. Satu kali berangkat 5 multi fadilah terlampaui masuk ke rekening amal soleh kita. Itulah yang disebut dengan, dalam istilah saya Ali Jabr itu adalah yu'tillahu ajran kasir bi amalin qalil. Allah memberikan banyak dengan amal yang sedikit aja. Tepira ibu-ibu duduk, bapak-bapak duduk di masjid, hanya itu aja. Bayangkan Allah memberi banyak, burusut, cek bahasa Sundanya. Burusut 5 fadilah amal ibadah mengisi rekening kita untuk menghadap hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi
Allah memberi banyak, kita sedikit aja dengan duduk di masjid pada maghrib sudah berlipat-lipat ganda untuk bekal menghadap hari hisab Allah. Itulah mengapa kita harus ngagaspolkeun aneka masjid ibadah di bulan-bulan haram ini supaya kita ada kesempatan mengisi sekuat tenaga rekening amal soleh kita, agar ketika nanti malaikat maut kita sudah dalam posisi ready bingit menghadap Allah karena banyak amalun-amalun soleh. Alhamdulillah jamaah dulu udah konsisten dan tampil prima untuk menjadi pejuang-pejuang pemakmur masjid dengan aktor dari ketua DKM. Tema yang diberikan yaitu berdamai bersama Al-Quran. Nah hadirin, mungkin kata ini dimunculkan oleh Pak DKM karena ada kegalauan melihat situasi dan kondisi, di mana kalau kita lihat dalam sejarah umat manusia, selalu umat manusia itu penuh dengan konflik, selalu penuh dengan pertentangan, selalu penuh dengan pertumpahan darah, selalu penuh dengan peperangan. Nah, ini yang mungkin melatar belakangi sehingga perlu dimunculkan makna kedamaian dalam Al-Quranul Karim. Dan kalau kita lihat di waktu rahimakumullah dalam sejarahnya bagaimana Qabil dan Habil sudah ada pertumpahan. Kemudian dalam sejarah pentas planet bumi kita sudah ada yang disebut dengan perang dunia ke-1, sudah ada perang dunia kedua, dan sekarang ini jika tidak bisa berdamai maka mungkin kita akan masuk pada fase perang yang mengerikan, yaitu perang dunia ketiga. Apalagi kalau kita lihat peta di dunia, di planet bumi, ada konflik Rusia-Ukraina, ada pertempuran pejuang Hamas Palestina di Gaza dengan IDF Zionis Israel, yang keduanya ini adalah memiliki konsepsi dan telah wafat 37 ribuan, yang terhitung 37 ribuan, dan belum yang tidak terhitung di puing-puing bangunan di Gaza. 37 ribu menjadi syahid, menjadi syuhada, dan kini jalur Gaza menjadi kuburan raksasa terbesar di planet bumi karena mengubur kurang lebih 37 ribuan korban genosida laknatullah IDF Zionis. Dalam konteks dunia seperti itu. Tentu dalam konteks lainnya bisa kita lihat terjadi pertikaian, pertentangan, terjadi konflik, terjadi insiden di dalam pentas kehidupan manusia. Selalu ada peluang seperti itu. Dalam kehidupan dunia sudah terjadi perang ekonomi, perang politik, dan sebagainya. Dan itu disyaratkan oleh Al-Quranul Karim, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Maka Allah sendiri sudah mengisyaratkan akan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita, min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabail, terjadi dijadikan aneka suku bangsa. Sudah ada
hal yang disebut dengan perbedaan itu. Dalam konteks duniawiyah pasti banyak perbedaan. Di tempat pekerjaan kita, di tempat di mana kita, di lingkungan masyarakat, di tempat kita berada, selalu ada peluang terjadinya konflik dan perbedaan. Dalam konteks keagamaan banyak tidak Pak perbedaan dan konflik? Banyak sekali. Perbedaan paham, perbedaan madhab, perbedaan ormas, sehingga kalau tidak memiliki spirit kedamaian, maka dalam kehidupan kita akan terus terjadi pertentangan demi pertentangan. Nah, ini makna secara luas bahwa tema ini berangkat dari latar belakang di mana aneka kehidupan kita diwarnai dengan berbagai aneka pertengkaran, aneka perang, aneka konflik dan lain-lain. Nanti kita akan spesifik konflik ke ruang lingkup yang mungkin bisa kita jangkau, yaitu bagaimana situasi keluarga muslim, bagaimana situasi rumah tangga muslim, yang disinilah kemudian nanti akan kita coba lebih khususkan. Karena kalau berdamai dalam konteks negara luas teuing bilih teka jangkau, maka kita akan kerucutkan tema ini dalam konflik yang ada yang bisa membahayakan. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita lacak dalam Al-Quran, maka ada berbagai lafaz yang mengarah kepada perdamaian. Satu, as-silmi. Kata silmi itulah yang kemudian menjadi nama agama kita, dari kata salima yang artinya adalah damai, sejahtera, kepasrahan. Jadi Islam itu adalah dari kata yang oleh Kanjeng Nabi sering dipakai dalam hadis itu as-silmi, yaitu Islam. Islam sendiri mengandung makna perdamaian. Kehadiran Islam ke planet bumi ini harus memberikan makna kedamaian. Kata Islam dari kata salima, kepasrahan, kedamaian, keselamatan, itu dari kata Islam sendiri sudah ada spirit damai, guys. Yang kedua, lafaz yang kedua dalam Al-Quran ada dipakai lafaz solihah, yang artinya solih itu amal soleh. Selalu iwat iman kalau baca Quran, innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Dari kata sulhu itu artinya damai. Jadi orang beriman, maka buahnya amal soleh dimanapun memberikan efek kedamaian. Di pekerjaan, karena dia iman, mewujudkan prestasi yang menimbulkan kedamaian. Di rumah tangga, karena iman suaminya, memberikan efek kedamaian. Selalu begitu. Nah, yang ketiga, ada juga kata yang dipakai di dalam Al-Quran, nazhun, artinya juga perdamaian. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, maka ada banyak ayat yang spirit perdamaian itu penting. Misalnya di dalam Al-Hujurat 9, 10, 13, itu berurutan disebut kata-kata Fa'aslihu bainakuma. Fa'aslihu itu selalu untuk kata berdamai, Allah selalu menggunakan kata kerja. Fa'aslihu, berdamailah atuh, gitu.
di antara keduanya. Ayat yang paling populer di iwatu iman apa? Innamal mu'minuna ikhwatun, adalah antara orang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah ikhwatun, saudara. Faslihu baina akhwaikum, maka berdamailah di antara kamu. Kata kuncinya dari kata fa'aslihu, berdamailah, baina akhwaikum, di antara saudara kamu. Allah menyebut kata mukmin diikat dengan kata saudara. Jadi kita adalah merupakan saudara seiman, maka dalam itulah Allah mengatakan fa'aslihu, saling berdamailah dalam lingkup apapun sesama mukmin. Fa'aslihu dalam konteks luasnya negara, fa'aslihu dalam konteks rumah tangga, fa'aslihu, banyak sekali. Dan di dalam hadis Nabi dikemukakan bahwa sayakunu ba'di, kata Rasul sudah mengisyaratkan bahwa akan ada satu keadaan ba'di sesudahku, ikhtilafun, perbedaan. Maka mastata'tum, maka lakukanlah sekuat tenaga kamu bisilmi, dengan damai, if'al, kerjakan. Bahkan dalam hadis lain Rasul mengutamakan tentang as-sulhu. Satu ketika ada sahabat yang bertanya, apakah ala akhbarikum, inginkah aku kabarkan kepadamu satu amal yang amalnya itu lebih dari salat, lebih dari saum, ada, yaitu faslihu, saling berdamailah. Jadi Rasul menyebutkan pondasi di dalam agama itu adalah perdamaian, kedamaian. Nah, hari ini warahmatullah, tentu saja konsep dalam Al-Quran ini harus diwujudkan dalam kehidupan. Walaupun mewujudkan itu pasti ada banyak tantangan. Nah, mari kita kerucutkan ke dalam konflik atau pertentangan dalam rumah tangga, supaya nanti Bapak Ibu bisa men-share ke anak kita, menantu kita, cucu kita tentang konsep damai dalam Al-Quran, khususnya dalam ruang lingkup usrah. Hadirin, dalam Al-Quranul Karim, kata-kata yang terkait dengan nikah atau azwaj, karena azwaj itu berpasangan, maka Al-Quran menggunakan kata-kata yang tingkat tinggi. Misalnya dalam surat Ar-Rum yang populer kalau nanti pernikah, maka di acara pernikahan suka tuh ada ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat ini berkaitan dengan azwaj, pasangan. Maka Allah menggunakan level bahasa dengan menyebutkan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaannya. Maka menikah itu, berkeluarga itu bukan peristiwa biasa-biasa aja, keles, tapi menikah itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaannya, dan banyak tidak bisa dilogikakan bagaimana seseorang bisa jatuh cinta, bagaimana seseorang bisa kufu, bagaimana seseorang bisa khitbah, akhirnya nikah. Semuanya itu proses yang sangat panjang dan di luar nalar. Maka Allah menyebut wa min ayatihi,
Yang kedua, dalam surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja. Kata-kata subhanaka itu apa artinya, Bapak? Subhana itu maha suci. Kalau Bapak Ibu mengucapkan subhanallah itu, kalau melihat apa Bapak Ibu? Hello? Mengucapkan subhanallah kalau ada melihat apa itu? Sesuatu yang sangat menarik, yang indah, yang takjub. Subhanallah gitu. Kagum digunakan kata subhanallah itu ibu atau bapak digunakan untuk pada sesuatu yang kagum, yang takjub, yang sangat indah, yang sangat keren, yang sangat hebat. Nah, maka Allah pun menggunakan dalam konteks peristiwa pernikahan, maka Allah pun menggunakan kata subhana. Dan itu levelnya sama dengan surat Isra ayat 1. Apa itu? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah kagum pada peristiwa yang dia buat sendiri, peristiwa Isra Mi'raj. Maka ketika di ayat di surat Yasin itu ada subhanalladzi khalaqal azwaja, berarti Allah begitu sangat kagum terhadap peristiwa pernikahan itu. Suci banget dan keren banget, hebat banget peristiwa pernikahan itu. Jadi dua kata yang digunakan oleh Allah untuk konteks pernikahan dengan kata-kata yang level tinggi. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaannya, dan subhana, konteks ayat pernikahan. Nah, kenapa begitu? Karena Allah memberikan dengan kata-kata itu, sebab ada banyak hal-hal yang memang kita sendiri di luar jangkauan akal kita. Dulu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyatakan cinta kepada bebek, kepada kit istri, maka di situ sudah ada hal di mana hanya engkaulah yang paling cantik sedunia ini. Kan begitu ya Bapak ya, dulu ya. Ibu juga begitu ketika menerima Bapak sebagai bebeknya, maka pangeran yang paling ganteng itu adalah calon suamiku, gitu kan. Padahal di depan sana banyak tuh cewek-cewek cantik di luar calon kita, ya Bu ya. Di luar sana dulu ya Bu, banyak tuh cowok-cowok ganteng di luar calon suami kita. Tapi kenapa mantengnya ke si dia aja? Betul gak Bu? Dulu gitu ya Bu. Mendengar suara si Akang teh dulu, bagaikan Bu. Ya, dulu juga mau begitu kan, kalau mendengar suaranya di telepon umum teh, asa ngapung teh urang teh gitu. Padahal di luar sana banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih ganteng, tapi dikunci tuh. Itulah diantara wa min ayatih. Itu Bu ya, dulu ya begitu. Nah, yang kedua, ibadah iman, maka makna subhana, makna wa min ayatihi dihubungkan dengan ada istilah pepatah Arab. Al-usratu imadul bilad bihatahya wa bihatamut. Keluarga itu tihangnya negara. Dengan keluarga yang baik,
negara bisa baik-baik saja, dengan keluarga yang hancur, negara dalam keadaan hancur nantinya. Itu pepatah Arab. Maka pepatah ini jika disambungkan dengan pembuka surat ayat-ayat nikah, maknanya dalam dan luas bingit. Kenapa? Karena dengan akad nikah, ketika mendeklarasikan, memproklamasikan diri dalam akad nikah, maka sudah terikat berbagai hak dan kewajiban suami istri. Namun, rahimakumullah, dalam hal nanti perjalanan, dulu pranikah, begitu kuatnya mahabbah bapak ibu ke suami, ke calon suami, ke calon istri, karena Allah balut dengan apa? Dengan rasa mahabbah. Karena itu ada istilah hubbuka syai' yu'mi wa yuqsim. Cintamu terhadap sesuatu menyebabkan kamu buta dan tuli. Itu istilahnya. Dulu ibu karena rasa kuatnya cinta, maka tertutuplah kelemahan-kelemahan sang Arjuna ibu. Dulu karena ditutup rasa cinta yang kuat dari bapak ke ibu, tertutuplah kelemahan-kelemahan dari bebek kita itu. Nah, pasca pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selimut kekuatan cinta, the power of love itu, dibukalah selimut itu. Karena itulah maka kemudian sudah berjalan pasca deklarasi atau proklamasi akad nikah, maka perbedaan-perbedaan itu kian terbuka. Karena menikah itu adalah menyatukan dua perbedaan yang rawan konflik, rawan pertempuran, rawan peperangan. Karena suami dengan dominasi logikanya, istri dengan dominasi rasanya, ditambah dengan aneka latar belakang pendidikan, keluarga, sosial, budaya, jelek diikatku proklamasi akad nikah. Itulah disebut dengan subhana. Karena bisa menyatukan dua perbedaan dalam akad nikah yang kemudian nanti Allah bukakan perbedaan-perbedaan itu. Nah, itu rahimakumullah. Nah, jadi kemudian maka terjadilah dalam bahtera rumah tangga itu konflik-konflik yang bisa menyebabkan tidak damai. Sesuai dengan tema ya Pak Haji ya. Konflik-konflik itu rumusnya 3. Satu adalah konflik itu berasal dari dalam ruang lingkup hubungan suami istri. Sifat, watak, karakter bersatu dalam satu atap, maka disitulah seringkali menimbulkan sesuatu yang tidak damai. Yang kedua adalah sumber dari konflik perang di rumah tangga itu dari eksternalnya, dari luar rumah tangga. Bisa jadi ada orang ketiga, bisa jadi ada pria idaman lain, bisa jadi ada wanita idaman lain, bisa jadi celebek cinta lama bersemi kembali, atau cinlok cinta di lokasi kerja, segala macam serangan dari luar, atau masalah ekonomi dari luar yang menghantam bahtera rumah tangga, atau serangan penyakit dari suami atau istri yang menyebabkan gonjang-ganjing dalam rumah tangga, atau
serangan itu badai tsunami menghantam bahtera rumah tangga kita, baik dari dalam, baik dari luar, menyatulah dalam konflik rumah tangga yang besar. Nah, hadirin rahimahumullah, perjalanan rumah tangga itu tentu sukar diprediksi. Karena Allah tetap punya rumusan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa setiap rumah tangga itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 rumus tadi. Dari dalam rumah tangga, dari luar rumah tangga, atau dua-duanya belum menyerang bahtera perahu rumah tangga kita. Nah, hadir, maka Allah paham benar bahwa kalau tidak ada guide dari Al-Quran, maka dalam hitungan menit bisa bubar. Kalau tidak ada guide Al-Quran yang memberikan petunjuk, karena tadi temanya berdamai bersama Al-Quran, maka Allah telah memberikan panduan-panduannya agar terjadi damai dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun diwati iman memang keadaan rumah tangga Indonesia tidak baik-baik saja, sehingga apa yang digaungkan dalam bentuk Indonesia Emas 2045 menurut saya kalau tidak dimulai dari berdamai di rumah tangga, bukan Indonesia Emas yang terjadi. Indonesia tembaga berenang, Indonesia besi 2045. Karena apa? Karena ruang lingkup dalam rumah tangga terjadi gonjang-ganjing. 1, angka kekerasan dalam rumah tangga kita itu sudah mencapai di angka hampir 300 ribuan per tahun. Berarti 1 bulan itu Indonesia itu yang tercatat. Yang belum tercatatnya, diibaratkan data itu bagaikan gunung es di tengah lautan. Ya, 1/9-nya muncul, 9/10-nya banyak yang tidak dilaporkan. Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa kekerasan seorang istri, suami pada istrinya, tapi juga bisa kekerasan dari seorang istri pada suaminya. Seperti kasus seorang polwan yang membakar suaminya, ya, itu karena judi online katanya. Bisa yakin banyak masalah itu. Nah, itu bentuknya. Bahkan sekarang ini justru dalam data itu lebih banyak kekerasan perempuan terhadap laki-laki. Sekarang ini trennya itu. Jadi lebih hebat tuh wanita itu, ya, ternyata. Yang kedua, yang mengancam keluarga-keluarga kita itu adalah tingginya angka perceraian. Ini juga sangat tinggi. Nah, ini kan berarti apa? Konflik, berarti tidak ada damai di rumah tangga. Nah, itu sudah mencapai 2022 di angka 1.800-an datanya. 2023, 2024 mungkin di angka 2000-an untuk Purwakarta saja. Perceraian di Purwakarta itu sudah mencapai angka 2000-an. Yang kalau dikalkulasi per hari kurang lebih ada 5 atau 6 terjadi perceraian di pengadilan agama. Belum nanti ada yang cerai lewat video call, ya. Aku ceraikan kamu, udah selesai, gitu kan, gitu. Nah, jadi hadirin, ini yang menjadikan betapa rawannya kondisi dari rumah tangga Indonesia. Maka Al-Quran memberikan petunjuk tentang pentingnya posisi rumah tangga dalam pernyataan tadi, al-usratu ibadul bilad bihat tahya wa bihat tamma.
Belum lagi angka stunting ya yang semakin tinggi, kekurangan gizi, sehingga pertumbuhan psikologis dan fisik anak tidak berjalan sesuai dengan alurnya. Ini terancam. Nah, maka ya rahimahumullah, Al-Quran memberikan pedoman satu, bahwa ada yang disebut dengan bagaimana mengayu rumah tangga itu. Yang pertama, agar terjadi kedamaian, yang pertama adalah mengangkat senjata doa. Jadi yang jurus yang pertama iman adalah bagaimana agar terhindar perang dalam kehidupan rumah tangga. Senjata utama yang harus diangkat adalah doa. Karena doa silahul mukmini. Doa itu senjata orang mukmin. Karena itulah maka selaras dengan pernyataan Nabi, fadbar bidatiddin taribat yadak. Itu kata Rasul tuh. Panduan agar terjadi kedamaian itu fadbar bidatiddin, pilih yang kuat agama sehingga bisa menenteramkan kamu. Nah, maka kata kunci awal ini adalah doa, dan kekuatan iman takwa suami istri ini menjadi kunci. Kalau itu banyak dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuh, sudah ada itu panduan. Ya Allah, berikanlah keturunanku dan pasanganku menjadi qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Permata hati yang bisa menenteramkan. Nah, maka suami istri harus mengoptimalkan senjata doanya supaya Allah turunkan apa yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang pertama dalam rumah tangga agar tidak terjadi perang, maka yang pertama adalah mengangkat senjata doa. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min laduka dzurriyyatan thayyibah, Rabbi habli. Banyak sekali doa-doa. Kalau tidak hafal, kumaha Ustaz? Ya doa dengan bahasa Indonesia aja tuh. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang pertama adalah mengangkat senjata doa sebanyak-banyaknya untuk keutuhan kebahagiaan rumah tangga. Karena kejutan Allah itu bisa datang di awal pernikahan, kejutan Allah bisa datang di tengah pernikahan, bahkan kejutan itu ada di ujung usia kita pensiun. Saya di MUI banyak tuh menangani kasus konseling perceraian. Itu di usia-usia yang sudah harusnya menikmati masa-masa tuanya. Para saya gitu bubar akhirnya. Nah, jadi Allah menginginkan kita telah memberikan petunjuk dengan berbagai desain doa yang sangat indah. Maka itulah hal yang pertama kata Rasul, aksir doa fa innahu la tadri, sesungguhnya kamu tidak tahu doa mana yang diijabah. Suami istri terus mengoptimalkan, kata Imam Syafi'i, doa-doa itu bagaikan busur-busur panah yang dihempaskan ke langit, yang semakin banyak busur panah yang dihempaskan akan suatu saat kena pada sasarannya, sehingga nanti Allah mengabulkan doa, maka Allah turunkan sakinah, ketenangan, kedamaian dalam rumah tangga. Itu satu. Senjata doa, senjata zikir, senjata tadarus, benteng pertahanan dalam rumah tangga. Yang kedua, maka yang kedua ini Allah memahami benar bahwa dalam perang
konflik di rumah tangga itu pasti akan ada. Karena itu Allah memberikan guide dalam Quran. Ada yang disebut dengan qulu qaulan ma'rufan. Maka bicaralah dengan bahasa yang baik. Qulu qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Qaulan sadidan, ucapan yang kokoh. Ada prinsip yang kedua, setelah menguatkan senjata doa, maka prinsip dalam Al-Quran digagaskan oleh Allah dalam rumah tangga, komunikasi. Melakukan komunikasi. Tidak boleh ada yang disumput salindung, tidak boleh ada dusta di antara kita. Maka Al-Quran langsung Allah merintahkan, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Komunikasi. Pami ada kakeuheul, jangan buat update status di medsos. Kata Allah, qaulan ma'rufan, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Komunikasikan kekesalan itu kepada pasangan kita. Suami mengkomunikasikan ke istrinya, istri mengkomunikasikan pada suami. Itu Quran banget gitu. Maka prinsip komunikasi disimpan oleh Al-Quran dalam mengayuh rumah tangga untuk meminimalisir adanya konflik. Nah, yang ketiga, rahimahullah, maka Rasulullah SAW telah memberikan guide juga dalam hal mengayuh rumah tangga dengan pernyataannya, khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya kamu adalah yang berbuat baik, yang optimal untuk keluarga kamu. Apa maknanya? Maka Allah dan Rasul menginginkan kita agar tidak terjadi perang. Berikanlah sesuatu yang terbaik kepada suaminya, suami memberikan yang terbaik pada istri, istri memberikan yang terbaik pada suaminya, pada anaknya. Itu yang disebut dengan pelayanan prima dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa memberikan layanan yang baik? Misalnya ibu ke undangan tampil cantik, bak selebritis. Nah, kembali ke rumah, nah jadi jika maepon. Begitu pula pada prinsipnya, istri itu ingin akangnya itu tampil gagah di rumah teh. Begitu pula suami ingin bahwa istrinya itu adalah tercantik seplanet bumi. Ya, maka dalam Al-Quran, dalam hadis tadi, khairukum li ahlikum. Tampil cantik aduhai itu hukumnya wajib di depan suami. Wajib itu. Sebaliknya juga sama, suami hukumnya wajib tampil keren, gagah, pokoknya keren lah gitu di depan istrinya. Dari ke kantor misalnya ditabalkeun gagah pisan gitu. Hari tos uwi teh kaos oblong sarowek barau kelek gitu. Kayak gitu. Nah, itu prinsip khairukum li ahlikum. Yang keempat, terakhir, dua lagi. Yang keempat, agar damai dalam rumah tangga, dalam Quran itu dipraktekkan banget oleh Rasulullah SAW dalam bentuk tadi, bagaimana bisa memberikan sesuatu yang bisa mengecas hati. Misalnya apa? Satu, Rasul suka memberikan nama-nama gelar pada istrinya. Siti Aisyah dikenal sebagai Humairah, pipi yang ke merah-merahan.
Artinya apa? Rasul ingin mencontohkan pada kita agar ada panggilan yang jangan standar keles bapak, mama, eta mah standar itu. Perlu ada gelar-gelar yang menjadi ketika dipanggil teh ibu teh merasa termustilasi hati teh gitu. Ya. Kena ya Pak. Tadi teh bukan judul kadinya ya. Nah, jadi perlu ada panggilan-panggilan yang lebih istimewa. Sayang, bebek, separuh hatiku, separuh napasku, ya, separuh sayapku gitu kayak gitu. Dan sering memuji. Aduh, istriku hari ini bagaikan BCL berjilbab, misalnya kan begitu. Bunga Citra Lestari berjilbab misalnya. Jadi ada nama-nama, ada teknik penamaan. Misalnya kata para ahli, berikan nama itu dari hobi si suaminya atau istrinya. Istrinya teh suka seblak, panggil we Siti Seblak gitu. Ya suami teh hobina ngusep. Aduh, akan ngusep ka dia kira bisa gitu. Atau dari ciri khasnya, kalau istrinya putih panggil si putih gitu ya. Kalau istrinya si jangkung si jangkung gitu. Kalau suaminya itu hidung, Hajar Aswad, si Aswad. Tapi panggilan-panggilan yang sayang banget gitu. Jadi harus jangan standar gitu. Harus ada panggilan-panggilan khusus. Kalau saya biasanya bebekku gitu kayak gitu misalnya. Nah, juga Rasulullah sering mendemonstrasikan kemesraan dalam bentuk itu. Contoh, Rasul itu sering itu makan sepiring berdua gitu. Ibu suka nggak makan sepiring berdua? Alhamdulillah. Nanti tidak hanya di rumah, beli bubur Cianjur tuh di depan Amira, ya satu piring berdua silih suapan gitu. Demonstrasi kemesraan itu perlu. Gitu. Nanti ibu menggeser soto satu piring saling suapin di pinggir jalan gitu, bisa begitu. Rasulullah SAW itu sering kalau mau keluar cipika-cipiki dengan Siti Aisyah gitu. Itu jurus-jurus kedamaian kan gitu. Ibu bapak suka begitu, bapak kalau keluar ke ibu cipika-cipiki suka, mah bagus berarti. Nah itu harus ditunjukkan kayak gitu. Nah maka dalam rumah tangga, karena itu adalah sampai detail ya, Rasul itu memandu sampai detail banget. Kalau kita lihat di kitab Bulughul Maram, kitabun nikah, sampai hubungan suami istri pun detail banget. Ada panduannya. Ada hal di mana Rasul mengatakan jika hubungan suami istri kamu, kata Rasul, jangan seperti yang burung hinggap lalu terbang. Itu dalam banget hadisnya. Dan itu bagian Dr. Boyke itu tafsirnya itu. Banyak sekali dalam hadis-hadis itu. Nah jadi rahimahumullah, panduan perdamaian itu dalam rumah tangga luar biasa, termasuk menjadi seorang presiden di rumah tangga dengan tidak boleh otoriter. Harus seorang presiden yang demokratis, mendengarkan keluh kesah, merasakan denyut nadi apa yang menjadi terjadi dalam istri kita. Karena itulah ikhwati iman, dalam berdamai itu ada prinsip seperti apa seorang arkeolog. Bapak ibu itu harus seperti seorang arkeolog. Apa maknanya?
Semakin arkeolog itu menemukan benda yang usianya panjang dan lama, dia semakin hati-hati dan semakin cinta pada purbakalanya itu. Maka semakin bertambah usia perkawinan, bukan semakin melorot halaream.com, tapi harus semakin dahsyat, harus semakin kuat rasa cintanya itu seperti seorang arkeologi itu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini mah sekedar sharing saja yang mudah-mudahan pas tadi dari mulai pertempuran di level dunia sampai kita ngerucut pada masalah rumah tangga. Karena apa tadi? Rumah tangga itu menentukan hancur bangkitnya negara. Karena ketika rumah tangga itu baik, suaminya soleh, ketika dia diberi jabatan bupati, menteri, dirjen, dia tidak korupsi, selamat uang negara. Kan gitu. Tapi ketika dari rumah tangga yang buruk, menghasilkan suami yang buruk, ketika dia pejabat, dia menjadi pembegal, perampok uang negara. Hancur negara sekarang seperti ini. Kenapa? Karena rumah tangganya tidak kuat. Lebih banyak rumah tangga itu seperti tipe tipe keluarga Firaun. Istrinya soleh, suaminya tealeh, kan gitu. Nah, kita yang terjadi seperti itu. Kalau nanti anak-anaknya soleh, maka berkontribusi bagi negara. Dia tidak narkoba, negara dalam keadaan baik. Tapi kalau anaknya tidak soleh, masa depan Indonesia emas 2045 sudah jadi Indonesia tembaga kayaknya gitu. Nah, maka ini menjadi penting, hal yang mesti diperkuatkan tadi, al-usratu imadul bilad biha tahya wa biha tamut, dan Allah membuat dengan kata-kata yang dalam. Subhanalladzi wa min ayatihi, Allah memberikan mana yang dalam pernikahan kita. Barangkali itu ibadah iman, mungkin ada yang didiskusikan, enggak? Punten rada aya pesan sponsor batuk ya, ditahan enggak? Diskusi atau mungkin punya ide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya itu sudah bosan bertanya, saya atau beberapa lagi karena melakukan pertanyaannya suka aneh. Gak apa-apa, biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya. Ini kalau tadi ada konflik itu lawan atau perbedaan. Iya. Perbedaan menjadi konflik menjadi peperangan menjadi kebesaran. Nah, saya jadi kembali kepada masa yang lalu. Saya pernah membuka Al-Quran. Cuma lupa lagi suratnya, saya sampai kotak merah tanda darah. Dan saya tanya dari sana sini belum ada jawaban pasti. Mudah-mudahan hari ini saya dapat jawaban pasti apa tanda merah dalam itu. Sehingga tanda merah itu adalah konflik orang. Maka terima kasih Ustaz. Apa tadi teh? Ada nota merah di dalam Al-Quran atau di surat Al-Qasas. Mungkin kalau sekarang tidak ada lagi. Kalau dulu itu ada nota merah itu satu Al-Qasas. Di surat apa tuh Pak? Saya juga lupa itu dulu. Kalau tanda merah gitu ya? Ya, itu kan sebetulnya ada dua hal ya. Satu, makna yang menjadi kata kunci dalam tema surat itu biasanya
Yang kedua itu lebih pada penandaan, biasanya juga juz, kadang-kadang juz juga suka ditanda merah. Juz 1, juz 2, juz 3 gitu. Tapi kebanyakan mayoritas lebih pada penekanan makna yang ada di tema dalam surat itu biasanya. Tapi ini satu kata di blok merah. Satu kata itu. Tapi di blok merah. Oh itu bukan dengan konflik. Oh iya, enggak itu mah. Lebih pada tekanan makna, Pak. Bukan merah tuh simbol konflik, enggak. Itu lebih pada tekanan makna biasanya. Gitu. Terima kasih sebentar. Ya, cukup. Oh ada Pak Haji di Pengker tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan bahwa 2045 adalah Bisa Mas. masa. Ya. Saya kira untuk masa kemasan 2045 jangan-jangan nanti justru masih berkarat, ya kan? Ya. Sebab begini Ustaz, saya pernah baca hadis redaksi konkretnya saya lupa bahwa suatu saat akan ada orang-orang yang jujur justru disingkirkan dan orang-orang yang curang justru akan dipercaya. Perasaan saya atau kalau perasaan lain, hal itu telah terbukti sekarang ini. Orang-orang yang jujur justru tersingkirkan, sementara orang-orang curang dipercaya. Yang terjadi pada tanggal 14 bulan Februari kemarin menurut perasaan saya. Ya. Orang-orang yang pintar kurang akal, maaf gitu ya. Anies Baswedan, ya kurang apa gitu ya. Menurut saya gitu. Dan apa kelebihan lagi si Samsul gitu kan. Ternyata dipercayakan, artinya sinyalnya yang telah dikemukakan oleh Rasulullah SAW tadi, hari ini terbukti. Pertanyaan saya adalah, apakah ini memang takdir yang sudah dibuat oleh Allah SWT atau kehendak manusia yang memaksakan takdir? Terima kasih. Yang pertama, memang hadisnya itu sahih, bahwa nanti suatu saat di mana orang jujur tersingkir. Itu hadisnya memang ada, bahwa satakunu umati badas taumatku, akan ada hal yang seperti itu. Nah tentu apakah ini ada takdir ataukah memang ada sisi lemah ikhtiar? Tentu saja sebagai manusia kita harus ada ikhtiar. Nah persoalannya adalah seberapa hebat ikhtiar yang dilakukan. Standarnya itu Pak Haji. Sudah katakanlah kalau misalnya kasusnya kemarin 14 Januari itu, seberapa hebat ikhtiar untuk melakukan itu. Nah tentu saja akhir dari ikhtiar memang kembali kepada keputusan Allah. Jadi tetap kita melihat perpaduan antara ikhtiar manusia dengan ketentuan Allah. Tinggal bagaimana lamun cek Sunda nama ngigelan ketentuan-ketentuan Allah itu. Sekarang kalau misalnya yang terjadi terpilih yang seperti itu, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tentu saja menyikapi itu bisa dengan pendekatan yang baik, artinya hal-hal yang memang baik kita support, hal-hal yang memang kurang baiknya kita berikan masukan-masukan. Itu aja kata kuncinya. Jadi yang jelas betul memang hadisnya ada, tapi sisi ikhtiar politik yang dilakukan, ukuran-ukurannya ini ada kan seperti itu. Apa penguasaan media, analisis politik, segala macam lah ya begitu. Tapi yang jelas bahwa ada ikhtiar juga ada ketentuan yang ditetapkan Allah. Kalau sekarang yang terjadi seperti ini, ya mungkin ada hikmah untuk kita. Mungkin itu Pak Haji. Itu barangkali.
Skip. Wah ya bihamdika. Waalaikumsalam.